Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, penginjil hari ini, penginjil Matius, masih merupakan suatu bentuk kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi mungkin dalam hal ini Tuhan lebih mengkritik atau mengecam cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang penuh dengan kemunafikan. Kita paham bahwa kemunafikan itu merupakan sebuah kata yang merujuk pada penampilan diri yang tidak sesungguhnya, atau penampilan diri tidak menampilkan apa yang ada di dalamnya. Bagian luar tidak sesuai dengan bagian dalam. Hati tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada bagian luar. Tidak sejalan, hati dan penampakan itu tidak sejalan. Di sini Yesus mengkritik mereka, mengecam orang-orang tadi itu ya, karena memang mereka menempatkan dirinya pada posisi itu, pada posisi kemunafikan. Jadi mereka itu tampak suci, tampak saleh, atau dikatakan tadi ya, persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan kamu abaikan. Ya, berarti kan sesuatu yang menguntungkan mereka itu, ya mereka fokus benar-benar. Mereka serius dalam hal itu. Yang terpenting bahwa itu bisa memberikan mereka keuntungan ya, atau bisa memberikan mereka sesuatu yang berguna ya. Tetapi hal yang lebih penting dari itu mereka abaikan. Seperti tadi dikatakan, keadilan, belas kasihan dan kesetiaan mereka abaikan. Yang sebenarnya itu adalah hakikat dari hukum Taurat dan juga warisan-warisan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka kepada bangsa itu. Tetapi para pemimpin ini ya mengobrak-abrik sedemikian rupa atau memutarbalikkan yang sesungguhnya hakikat dari kitab suci itu, kesucian dari warisan itu, dengan mengisi kepentingan-kepentingan mereka ya, sehingga tampak di situ ada sebuah kemunafikan. Di samping itu, Tuhan juga mengatakan bahwa celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin munafik atau orang-orang munafik ya. Sebab minumanmu kamu tapiskan nyamuk dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Artinya tentu di sini bahwa unta itu kan lebih besar ya. Itu kan sesuatu yang lebih berharga gitu ya. Nyamuk yang ukuran kecil yang tidak terlalu berharga yang mereka tupis, tetapi unta yang besar itu ya mereka telan. Artinya bahwa di sini ya mereka melihat mana posisi yang terbaik itu yang mereka ambil. Sedangkan yang kurang baik itu ya mereka lepas, atau mereka tidak terlalu memperhatikan atau tidak memfokuskan diri ke situ. Ya, tentu hal ini ya memang menunjukkan bahwa sikap dari para pemimpin ini ya dikatakan oleh Tuhan sebagai pemimpin buta. Ini mana?
pemimpin pun, nyamuk kamu tapiskan dalam minumanmu, tetapi unta yang dalamnya kamu telan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di sini Tuhan kemudian memberikan sebuah wejangan sebenarnya. Atau di balik kecamannya itu, Yesus menunjukkan sebuah sikap antisipatif yang sekiranya dilakukan oleh orang-orang itu ya, dengan mengatakan bahwa kalau kamu sungguh-sungguh menunjukkan diri bagian luar itu suci, bagian dalam itu perlu juga disucikan, dibersihkan. Bersihnya bagian dalam akan terpancar keluar. Kalau hanya bagian luar yang bersih dan bagian dalamnya hancur lebur, itu belum menunjukkan sebuah keaslian, belum menunjukkan hakikat diri yang memang sungguh-sungguh tampil sebagai pribadi yang mulia atau suci. Tapi tadi dikatakan oleh Tuhan masih penuh dengan kemunafikan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kemunafikan ini ya dialami oleh kita, bahkan diri kita sendiri atau orang-orang yang kita lihat ada di sekitar kita. Mereka tampak seolah-olah baik, tetapi hatinya di balik layarnya itu penuh dengan kemunafikan. Atau ada seorang pemikir atau seorang filsuf mengatakan bahwa panggung depannya itu tampak apik, ya, tampak indah, tampak anggun, tetapi panggung belakang penuh dengan rencana-rencana busuk, penuh dengan hal-hal yang memang kurang berkenan ya untuk sebenarnya untuk dilakukan, untuk diungkapkan ya. Nanti kan penuh dengan kebusukan sehingga tidak ada kesinambungan antara panggung belakang dengan panggung depan. Ya, sehingga terjadi sebuah kekacauan, kekaosan ya. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, diri kita sebenarnya ya mungkin ya penuh dengan kemunafikan ini dikritik oleh Yesus. Yesus mengkritik diri kita yang mungkin penuh dengan kemunafikan. Di mata Tuhan, kemunafikan itu bukanlah sebuah sikap yang terpuji, tetapi sikap yang memang bagi Tuhan itu dikecam. Kalau Tuhan mengecam sikap kemunafikan ini, ya tentu nilainya itu ya sangat buruk. Atau tentu nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, paling tidak di sini Tuhan mengajak kita ya untuk bisa berbenah diri, untuk kembali dalam diri kita masing-masing apa yang semestinya kita lakukan, apa yang semestinya kita perbuat, bahwa hakikatnya diri kita itu suci. Dan tentunya Tuhan mengharapkan kesucian diri kita itu harus ditampakkan keluar. Memang kepentingan dunia, kepentingan lain ya, itu dikejar oleh manusia. Kenikmatan dunia itu dikejar oleh manusia. Dengan berbagai cara dia melakukan itu. Yang terpenting dia bisa mencapai apa yang dia kejar itu. Meskipun ada banyak hal yang dilakukan tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Dan tentu ada banyak fakta yang kita dengar, yang kita saksikan ya. Teman-teman, saudara-saudari, mungkin diri kita juga salah satu dari orang itu. Tuhan mengajak hari ini untuk kembali ke dalam diri kita masing-masing. Bahwa diri kita itu suci dan mulia. Oleh karena itu, tampilkanlah apa adanya. Tunjukkanlah bahwa dirimu itu dicintai oleh Tuhan. Bahwa dirimu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara menampilkan diri apa adanya. Menampilkan diri yang sesungguhnya. Bukan dibuat-buat. Nanti terkesan penuh dengan kemunafikan. Kemunafikan memang tidak terlalu baik untuk dilakukan oleh manusia yang beragama. Kemunafikan itu merupakan sebuah ajakan dari dunia seberang, dunia kegelapan. Yang tentunya mungkin kita mendapat untung di dunia ini, tetapi itu tidak menyelamatkan nyawa kita. Menunjukkan diri apa adanya meskipun kita banyak menanggung risiko, karena di sini kita menampilkan kebenaran hakikatnya. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Mungkin belum di dunia ini, tetapi di hidup yang kekal, engkau sudah menyelamatkan nyawamu sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini mengingatkan kita untuk setidaknya tidak selalu menampilkan diri dalam kemunafikan. Tapi tampilkanlah diri apa adanya, tunjukkanlah sesuai dengan apa yang menjadi porsi tanggung jawab kita.
Jangan melebihi itu. Kalau melebihi itu, kita sedang berada dalam ketersesatan atau terjebak ke dalam kegelapan berpikir dan kegelapan hati. Tuhan tidak menghendaki itu. Semoga. Amin.